Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivianti Rumah 3 dari kelas 18B Aisyah. Nah, kali ini saya akan membahas sedikit tentang penanganan permasalahan anak usia dini. Namun sebelum kita masuk pada penanganannya, sebaiknya kita bahas dulu apa itu permasalahan anak usia dini. Nah, permasalahan anak usia dini adalah suatu hal yang mengganggu atau menghambat kehidupan anak yang timbul karena tidak kesesuaian pada perkembangannya. Nah, permasalahan anak usia dini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu permasalahan mikro, yaitu permasalahan yang terjadi karena faktor psikis, kesehatan atau fisik anak, sedangkan masalah makro yaitu permasalahan yang terjadi karena faktor lingkungan. Baiklah, kita masuk kepada permasalahan mikro anak usia dini, yaitu masalah fisik atau kesehatan anak. Nah, permasalahan kesehatan sangat berpengaruh kepada aspek perkembangan anak usia dini, baik permasalahan aspek bahasa, kognitif, sosem, dan lain-lainnya. Nah, permasalahan anak usia dini yang pertama yaitu tentang penglihatan. Nah, masalah penglihatan seperti anak tidak mampu melihat persamaan dan perbedaan bentuk benda. Yang kedua adalah masalah pendengaran anak. Gangguan pendengaran pada anak usia dini bukan berarti anak mengalami tuli, tetapi anak tidak mampu menyebutkan suara yang ada di sekitarnya, seperti suara alam, bisikan, atau arah suara, dan lain-lain. Yang selanjutnya ini yaitu cacat tubuh anak usia dini. Nah, cacat tubuh yang dialami anak usia dini merupakan faktor bawaan yang sudah dialami sejak ia lahir, seperti jarinya tidak sempurna atau mengalami kecacatan tuli, mengalami anggota tubuh yang tidak sempurna. Jadi itu faktor bawaan. Namun ada juga sebagian anak yang terlahir secara normal, namun pada usia 8 bulan dia mengalami kecacatan selamanya. Baiklah, yang ketiga yaitu permasalahan penciuman anak atau indera penciuman anak. Nah, anak usia dini seringkali mengalami yang namanya sinus atau mimisan. Jadi inilah yang menyebabkan anak tidak peka terhadap bau-bau sekitar atau penciumannya tidak normal. Baiklah, selanjutnya yaitu permasalahan pada fisik motorik anak, di mana anak tidak mampu melakukan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh teman sebayanya. Selanjutnya yaitu permasalahan berbahasa anak, di mana anak mendapatkan permasalahan speech delay atau keterlambatan berbahasa. Yang keenam, kidal, di mana biasa orang-orang mengartikan kidal itu sebagai permasalahan anak usia dini yang menggunakan tangan kiri, yang lainnya menggunakan tangan kanan, sedangkan dia sendiri menggunakan tangan kiri. Namun itu juga sebenarnya kebiasaan anak karena sering menggunakan tangan kiri, jadi dia terbiasa dengan tangan kiri. Yang ketujuh yaitu permasalahan anak seperti hiperaktif, di mana keaktifan anak itu berlebihan. Jadi susah diatur, susah diarahkan. Permasalahan yang selanjutnya yaitu permasalahan anak ngompol atau buang air besar di sembarang tempat. Nah, ngompol dianggap sebagai permasalahan kepada anak usia dini ketika anak sudah berusia 3 tahun. Yang kesembilan, gangguan kesehatan atau penyakit. Nah, gangguan kesehatan yang dimaksud di sini adalah penyakit yang sering dialami oleh anak usia dini, seperti pilek, batuk, diare, radang, dan cacar. Yang ke-10 yaitu kekurangan gizi. Kekurangan gizi adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan. Yang ke-11 yaitu permasalahan psikis atau mental anak. Permasalahan psikis anak terkait dengan kemampuan psikologi yang dimilikinya atau tidak kemampuan mengekspresikan dirinya dalam kondisi yang tidak normal. Gangguan konsentrasi atau disleksia.
Disleksia adalah sebuah gangguan dalam perkembangan baca tulis yang umumnya terjadi pada anak usia dini, yang ditandai dengan anak tidak mampu membaca tulis dengan lancar sesuai dengan usianya. Intelijensi, baik tinggi maupun rendah. Jadi intelijensi anak ini termasuk pada kognitif anak, yaitu kecerdasan anak. Jadi anak yang tidak bermasalah pada intelijensi ini yaitu anak yang mampu menyelesaikan masalah-masalahnya, memecahkan masalah sederhananya dengan sesuai dengan usianya. Sedangkan yang intelijensinya rendah yaitu anak yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya atau tidak mampu menyelesaikan masalahnya walaupun itu masalah yang sederhana sesuai umurnya. Yang ketiga yaitu berbohong. Penyebab berbohong anak usia dini terjadi karena biasanya dia menghindari hukuman. Dia takut ketika dia jujur, maka orang tua atau pendidiknya ini akan menghukumnya. Jadi dia menjadikan kebohongan sebagai alasannya untuk menghindari hukuman tersebut. Intelijensi, baik tinggi maupun rendah. Jadi intelijensi anak ini termasuk pada kognitif anak, yaitu kecerdasan anak. Jadi anak yang tidak bermasalah pada intelijensi ini yaitu anak yang mampu menyelesaikan masalah-masalahnya, memecahkan masalah sederhananya dengan sesuai dengan usianya. Sedangkan yang intelijensinya rendah yaitu anak yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya atau tidak mampu menyelesaikan masalahnya walaupun itu masalah yang sederhana sesuai umurnya. Yang ketiga yaitu berbohong. Masalah yang terakhir pada permasalahan mikro yaitu mencuri. Jadi anak ketika ingin memiliki sesuatu dan ketika dia meminta kepada orang tuanya dan orang tuanya menolak tanpa memberi penjelasan, maka anak akan melakukan pencurian agar mendapatkan barang tersebut. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang kedua yaitu permasalahan makro anak usia dini. Yang pertama yaitu permasalahan sosial anak, di mana anak mampu berinteraksi dengan teman sebayanya, orang dewasa maupun lingkungan sekitarnya yang lebih luas. Dengan demikian permasalahan anak dalam bidang sosial juga berkaitan dengan pergaulan atau hubungan sosial yang meliputi perilaku tingkah laku agresif, merupakan tingkah laku yang menyerang baik secara fisik maupun berupa ancaman, disebabkan karena adanya rasa permusuhan. Selanjutnya yaitu daya saing yang kurang. Anak yang memiliki daya saing yang kurang cenderung tidak mau beradaptasi dengan lingkungannya. Yang ketiga yaitu pemalu. Sifat pemalu akan menjadi masalah yang cukup serius karena menghambat kehidupan anak, misalnya dalam pergaulan, pertumbuhan diri belajar dan sesuai dari umumnya. Astagfirullah. Yang ketiga yaitu masalah sifat pemalu, di mana akan menjadi masalah yang serius karena akan menghambat kehidupan anak. Misalnya, dalam pergaulan, pertumbuhan, harga diri belajar, dan penyesuaian diri, umumnya ciri anak pemalu ialah terlalu sensitif, ragu-ragu, murung, dan juga sulit bergaul. Biasanya hal ini disebabkan oleh tekanan dari orang tuanya. Yang keempat yaitu manja. Anak yang manja biasanya merupakan cerminan dari didikan orang tua. Yang keempat yaitu pembangkang. Reaksi anak berupa pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada. Pada umumnya setiap anak pasti akan mengalami masa pembangkangan. Masa pembangkangan anak ini akan berakhir tergantung dari pola pengasuhan yang diberikan orang tuanya. Selanjutnya yaitu perilaku berkuasa. Wujud anak suka memerintah, mengancam, dan memaksa teman-teman sebayanya untuk mengikuti
apapun kemauannya. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu penanganan permasalahan anak usia dini. Nah, penanganan masalah anak usia dini dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah seperti: 1. Mengidentifikasi kasus, yakni upaya untuk menandai subjek atau anak yang diperkirakan mengalami masalah dengan mendeteksi permasalahan anak. Nah, ini maksudnya yaitu kita harus tahu anak mana yang memiliki masalah ini, siapa yang memiliki masalah ini. Yang kedua yaitu identifikasi masalah, yakni upaya mengetahui inti permasalahan yang dihadapi anak. Yang ketiga yaitu diagnosis, merupakan langkah untuk mengidentifikasi karakteristik serta faktor penyebab masalah yang dialami anak. Nah, apa yang menyebabkan anak ini bermasalah? Begitu. Yang keempat yaitu paragnosis. Paragnosis merupakan langkah untuk merumuskan alternatif upaya bantuan sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dialami. Yang kelima yaitu treatment. Yang keenam, tindak lanjut. Tindak lanjut dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap upaya pemberian bantuan yang telah dilakukan serta kemungkinan penggunaan langkah-langkah berikutnya. Yang ketiga yaitu saran dan nasihat. Dalam menangani masalah anak, saran dan nasihat sangat dibutuhkan untuk mengarahkan anak dan menjelaskan baik buruk kepada anak agar dia mengerti. Yang keempat yaitu pengkondisian. Ketika kita akan mengatasi masalah yang sedang dihadapi anak, hendaknya kita harus melihat kondisi dan keadaan yang memungkinkan untuk melakukannya. Yang kelima yaitu model dan peniruan. Anak adalah peniru ulung. Anak hanya melakukan apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia rasakan. Maka dari itu, kita sebagai pendidik atau sebagai orang tua harus menjadi teladan yang baik bagi anak. Yang keenam yaitu konseling, merupakan proses yang terjadi antara anak dan seorang konselor yang membantu anak untuk sembuh dan kembali rasa percaya dirinya. Baiklah, cukup sekian pembahasan ya sedikit dari saya tentang penanganan permasalahan mikro dan makro anak usia dini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.